Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu kalau kita banyak berbuat baik, insya Allah Allah itu sangat cinta. Ada beberapa ayat diterangkan bahwa Allah itu sangat mencintai orang yang banyak berbuat baik. Kalau kita lihat, yang pertama adalah suratnya 2 ayatnya 195. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa asinu innallaha yuhibbul musinin. Kata Allah, infakkanlah hartamu di jalan Allah. Jadi kalau kita dapat uang, dapat harta, kita bagi, kita keluarkan infaknya di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Berarti kalau orang yang tidak mau mengeluarkan sedekahnya, tidak mau mengeluarkan infaknya, dia ingin mendapatkan musibah, mendapatkan celaka. Wa asinu, berbuat baik dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Berbuat baiknya itu bukannya berupa sedekah saja, baik dengan tenaga, pikiran, waktu, ilmu, kesempatan. Kalau dia lakukan itu, sebab kenapa? Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, nanti kebaikan itu akan kembali ke dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali ke dirimu sendiri juga. Masyarul muslimin yang berbahagia, kita lihat lagi dalam suratnya 3 ayat 132. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullah wa atiur rasul. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Rasul kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang kita disuruh untuk mengikuti Allah itu yang mana tertera dalam Al-Quran. Berarti kita ikuti Allah, apa yang dituntun tuntunan di dalam Al-Quran. Kita ikuti. Kemudian bagaimana caranya? Kita mau mengikut Allah, kita mengikut Rasul yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi kata Allah, segeralah kamu memohon ampun kepada Allah dengan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti Allah juga caranya satu. Kalau kita ingin mengikuti Allah, mengikuti Rasul, yang pertama adalah kita harus segera memohon ampun. Punya salah, pasti kita tuh biasanya dalam sehari itu dari bangun tidur ke tidur lagi itu ada salah. Mungkin salah lihat, salah ucap, salah dengar, salah perbuatan. Kita memohon ampun dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ucapkan. Yang paling abdol itu setelah kita habis menunaikan sholat fardu, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, kita ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Nah, tapi belum cukup. Kata Allah, cuman sekadar kita meminta ampun. Ada lagi ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kazimina bil ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu kamu itu keluarkanlah infakmu, keluarkanlah sedekahmu, baik terpaksa sukarela, baik lapang maupun sempit, baik senang maupun susah, kita keluarkan. Terpaksa sukarela, senang susah, lapang sempit, kita keluarkan. Nah, dengan kita mengeluarkan infak kita itu, baik senang maupun susah itu, maka kata Allah, Allah itu bisa menjadikan seseorang yang suka mengeluarkannya itu bisa menahan marah. Orangnya tadinya mungkinnya dia pemarah, jadi bisa menjadi pemaaf. Tadinya setelah dia bisa menahan marah, dia bisa memaafkan kesalahan orang. Biasanya kadang-kadang kita ini kalau memaafkan orang, minta maaf gampang, tapi untuk memaafkan itu susah. Angile orang umum. Kalau kita memaafkan, yang namanya dia sudah disakiti, kita sudah berbuat baik, tapi memaafkan itu susah. Resepnya kalau kita ingin menjadi orang yang bisa menjadi pemaaf, itulah kita keluarkan ilmu kita, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, kemudian kata Allah, kalau orang sudah mengeluarkan infaknya baik di waktu lapang maupun sempit, maka orang itu bisa menahan marah, bisa memaafkan kesalahan orang, dan yang lebih enak lagi adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Masyarul muslimin yang berbahagia, kalau cerita tentang kebaikan-kebaikan, saya teringat dengan kisah Nabi Musa. Sebelum dia nabi, sebelum dia menjadi nabi, sebenarnya diceritakan dalam suratnya 28 itu dari ayat 2 sampai ayat 24, itu panjang ceritanya tentang kisah Nabi Musa, mulai dari dia lahir dihanyutkan di sungai Nil, kemudian dia dipungut oleh istri Firaun, dibesarkan di istana, kemudian setelah dibesarkan di istana, setelah dia besar sudah bujang, baru dia keluar dari istana itu melihat ada dua orang berantem. Dua orang yang berantem ini, satu dari Bani Israel, satu dari musuhnya Nabi Musa sendiri, dari kalangan Firaun. Nah, orang ini minta bantu, tolonglah aku, tolong. Dibantulah oleh Musa. Tiba-tiba dipukul, sekali pukul mati. Orang ini sekali pukul mati. Maka dia kebingungan. Nabi Musa setelah dia kebingungan dari memukul orang itu mati, dia berdoa. Doanya itu pas ayat 16-nya. Ayat 16-nya Musa berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir lahu innahu huwal ghafurur rahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ini doanya. Makanya kita kalau punya salah, kita berdoa, mintalah doa kepada Allah. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Kemudian apa lagi? Setelah dia membantu orang itu, akhirnya ada juga orang yang datang lagi, katanya minta tolong. Kata Musa, kamu minta tolong lagi. Waduh, katanya jangan, nanti jangan kita minta tolong sama dia, nanti kita dibunuh seperti orang itu kemarin. Nah, ini katanya. Akhirnya dia nggak jadi, kamu jangan minta bantu sama saya, katanya. Saya tidak mau membantu orang yang zalim. Ini kata Musa, dia belum menjadi nabi. Nah, kemudian apalagi dia didatangi oleh seseorang pemuda, langsung menyuruh Musa, kamu pergilah, tinggalkanlah kota ini. Kenapa? Karena orang di istana sudah bermusyawarah untuk membunuh kamu. Pergilah cepat, tinggalkan kota ini. Akhirnya Musa pergilah dia berjalan, bagaimana ini saya pergi mau kemana nih. Akhirnya menujulah dia ke kota Madian.
lagi tersesat di hutan, dia lagi kebingungan, lagi istirahat, udah lapar, sudah kebingungan, tiba-tiba melihatlah ada dia lagi duduk di bawah pohon, dia melihat ada sekerumunan manusia laki-laki. Dilihatnya ada apa itu, katanya, kok ramai sekali katanya di sana. Kemudian setelah dia melihat juga ke sebelah kiri, ternyata ada juga dua wanita cantik jelita yang berdiri saja memperhatikan orang yang sedang berkerumunan di sana tuh, berkerumunan laki-laki semuanya tuh. Langsung didekatinya kedua orang wanita ini oleh Nabi Musa. Punten katanya, yun sewu ayat naon di dieu. Maksudnya permisi katanya, minta maaf, ada apa kok kamu berdiri saja di sini belum perhatikan. Saya perhatikan dari tempat kejauhan tadi kamu kok berdiri di sini berdua, sementara orang di sana rame-rame, ada apa di situ? Katanya kami ini ditugaskan oleh ayah kami untuk mengambil air, memberi minum ternak kami. Orang tua kami sudah tua, kami ditugaskan. Oh begitu ya, lalu kenapa kalian nggak ambil? Katanya bagaimana kami bisa mengambilnya sementara di sana laki-laki semua. Masa kami malu lah, katanya, kami kan perempuan, masa kami harus nyelonong ke sana saja. Akhirnya kami tunggu sampai dia selesai, nanti juga selesai baru kami mengambil. Oh begitu ya, kalau begitu baik, akan saya bantu. Dibantulah oleh Nabi Musa, diambilkanlah air untuk minum ternaknya. Jadi setelah membantu dia berbuat baik dengan tenaga dan waktu, membantu kedua perempuan tadi, dia kembali lagi duduk di bawah pohon, dia berdoa. Apa doanya? Doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doanya Nabi Musa di waktu dia habis membantu orang. Maka Allah berikan kebaikan-kebaikan. Kedua perempuan tadi setelah dia pulang membawa air untuk memberikan minum ternaknya. Lalu ayahnya bertanya kepada perempuan ini, kok kalian cepat sekali hari ini pulang, biasanya sampai sore, ini sekarang jam segini katanya kalian sudah sampai, ada apa? Katanya tadi kami dibantu oleh seorang pemuda yang ganteng, kuat, gagah, hebat, katanya, baik orangnya. Oh katanya, boleh Bapak ingin kenalan sama pemuda itu? Bisa katanya. Ternyata kedua perempuan ini adalah anaknya Nabi Su'aim. Oh anaknya Nabi Su'aim. Akhirnya diperintahkanlah kedua perempuan tadi untuk menjemput Musa. Dia belum jadi nabi. Katanya, bang, permisi bang, katanya, saya disuruh orang tua saya untuk mengajak abang ke rumah. Barangkali abang mau kenalan sama orang tua kami yang sudah tua. Baik katanya. Berangkatlah dia menuju ke rumah Nabi Su'aim, kedua perempuan tersebut. Setelah sampai di sana ditanya oleh Nabi Su'aim, kamu adalah pelarian ya? Iya sebenarnya awalnya pelarian. Nah terus kamu duduk di sana kenapa? Karena saya lagi kebingungan, mau pulang ke Madian, tapi saya udah lelah, udah lapar. Oh ya udah lapar, ya udah baik. Kamu sekarang silakan makan. Makanan sudah disediakan, minuman sudah disediakan. Setelah dia makan, apalagi? Pokoknya kamu aman di sini, dijamin aman. Saya akan tanggung jawab katanya. Allah akan melindungi kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu sudah menikah belum? Belum. Ya udah, kalau kamu mau menikah, silakan kau pilih kedua perempuan saya ini. Dia juga masih gadis-gadis cantik jelita. Tentu dia pilih yang paling tua, yang diizinkan. Menikah, waduh katanya, saya nggak punya mas kawin, mahar. Ya sudah, kalian nanti saya kasih pekerjaan. Kalian kerja di tempat saya ini. Apa kerjanya? Mengurus ternak kambing. Nah, dikasih pekerjaan.
Nah nanti maharnya kalau kamu mau mencukupkan, kerjakan 8 tahun, mau mencukupkan itu 10 tahun, itu kebaikan. Akhirnya maharnya ditambah dengan 2 tahun kerja, dia mengurus ternak kambing Nabi Syuaib. Kemudian, nah ini kata Nabi Syuaib, karena ini kau sudah mengurusnya, jadi ini kita punya perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya nanti kalau kambing ini beranak pinak, nantinya kalau dia warna putih itu untuk kamu. Untuk kamu. Tetapi kalau dia warna hitam untuk bapak. Tapi apa yang terjadi sehingga setelah diurusnya oleh Musa, dirawat karena ini sudah perjanjian sama Allah, janjinya kalau laki kambingnya nanti lahir putih, Musa lahir hitam, mertuanya akhirnya yang lahir adalah warna putih, lahir warna putih, lahir warna putih, akhirnya Musa jadi kaya raya. Jadi kaya raya. Nah ini gara-gara dia tadi banyak berbuat baik, sudah membantu orang yang mau berantem, bantu juga anaknya Nabi Syuaib. Ternyata inilah Allah itu sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Jadi ini ada beberapa hadiah tadi. Yang pertama, dijamin keselamatan. Yang kedua, dapat makan, dapat minum. Ketiga, dapat pekerjaan. Keempat, dapat istri cantik. Kelima, dia kaya raya. Inilah mudah-mudahan kisah singkat yang kita ceritakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan itu adalah kesilapan, adalah ilmu yang kami miliki. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya akhiri dengan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.